Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama orang asli Sunda. Di video ayeuna, orang erek merangkum sebuah film yang berjudul Jiu-Jitsu, yang dimana film ini menceritakan tentang seorang pemuda dari kesatria Jeddah yang nantinya akan mengalahkan Brex, musuh utama di film ini. Buat kalian yang baru mampir di channel ini dan belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya, oke? Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini, oke? Nah, film dimulai dari seorang laki-laki yang bernama Jack. Di sini Jack kelihatan sedang melarikan diri dari serangan seseorang. Namun, jalan yang sedang ia lewati ternyata buntu dan terpaksa Jack pun harus melompat ke laut dan menyebabkan kepala Jack terbentur batu karang. Singkat cerita, Jack ditemukan oleh seorang nelayan dalam keadaan terdampar dan si nelayan pun otomatis membawa si Jack ke rumahnya untuk diobati. Dikarenakan rumahnya terlalu kecil dan tidak cukup dengan perlengkapan obat-obatan, nelayan ini pun memutuskan buat membawa Jack ke markas tentara AS agar luka-lukanya Jack bisa cepat disembuhkan. Setelah nelayan ini sampai dan memberikan Jack kepada mereka, nelayan ini pun langsung bilang bahwa mereka harus meninggalkan tempat ini, kalau enggak mereka semua akan terbunuh. Beres tidinya, kelihatan luka Jack sedang diubaran oleh wanita-wanita dari tentara AS dan lukanya pun sudah mulai membaik. Namun sesudah luka Jack sembuh, wanita yang bernama Mira menanyakan sesuatu pada si Jack. Namun sayang, ingatan si Jack menghilang karena kejadian kemarin. Karena si Mira ingin mendapatkan informasi dari Jack, di sini pun si Mira berinisiatif buat membawa Jack jalan-jalan agar ingatannya bisa pulih kembali. Pada saat jalan-jalan, tiba-tiba datang seorang pria yang memakai busana assassin, yang dimana pria tersebut bernama Keung, yang ternyata si Keung ini adalah temannya si Jack. Sekedik info, jadi si Jack dan si Keung ini salah satu dari kesatria jadi yang padepokan Jiu-Jitsu, dan padepokan ini mempunyai misi buat mengalahkan si Brex, musuh utama dalam film ini. Oke, lanjut. Tidak banyak berbacot-bacotan, Keung pun langsung masuk dan menghajar semua tentara AS dengan tangan kosong. Setelah Keung berhasil masuk dan bertemu dengan si Jack, dia pun langsung mengajak si Jack buat pergi dari tempat ini, dan si Jack pun menuruti perintahnya si Keung. Singkat cerita, setelah mereka berhasil pergi dari markas tentara AS, si Jack pun bertemu dengan teman-teman lainnya, yang dimana mereka juga termasuk ke dalam anggota Jiu-Jitsu, yang dimana mereka bernama Harrigan, Forbes, Franz, Carmen, Welia, Victor, dan wanita yang tidak disebutkan namanya. Iya, lanjut. Di sini pun si Harrigan langsung menanyakan sesuatu kepada si Jack. Namun di sini si Jack tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh si Harrigan, karena pada saat ini dia sedang kehilangan semua ingatannya. Tidak lama sedang berbacot-bacotan, tiba-tiba datang si Mira dan tentara AS lainnya. Singkat cerita, mereka pun bertarung dengan tentara AS tersebut. Namun sayang, di saat mereka lagi asik bertarung, di sini si Jack malah ketangkap oleh si Mira karena dia membawa alat teknologi seperti casan HP yang kira-kira ampernya mencapai 1000 ampere. Oke, lanjut. Ketika Jack sudah ketangkap oleh si Mira, si Jack pun langsung diinterogasi oleh si Mira ini, dan dia menanyakan siapa kesatria Jedi yang telah membabat semua unitku. Dan di sini pun si Jack tidak mengetahui siapa kesatria Jedi yang telah membabat habis semua unitnya. Dan malahan si Jack bilang bahwa kau harus pergi dari tempat ini karena di sini terlalu berbahaya buat dirinya. Setelah mendengar perkataan dari si Jack tadi, si Mira pun langsung memerintahkan bawahannya agar secepatnya buat pergi dari tempat ini. Sanggeus eta, mereka semua pun pergi dan tak lupa buat membawa si Jack juga. Ketika mereka sedang berada di tengah perjalanan, mereka sudah ditunggu oleh si Brex. Sekilas info, si Brex ini adalah kesatria kematian atau alien yang turun dari planet Namek,
dan turun ke bumi melalui portal batu yang berada di sebuah kuil, dan portal tersebut akan terbuka setiap 6 tahun sekali, yang dimana ketika ada komet melintas di langit bumi. Dan bukan hanya itu, dia pun turun ke bumi hanya untuk menemukan lawan tanding yang sepadan bagi dirinya. Oke, lanjut. Di sini pun tentara AS dibantai habis oleh si Brake dengan shuriken miliknya, dan di sini pun juga ada satu orang yang berani berhadapan dengan si Brake, yang dimana pria tersebut bernama Kapten Sun. Awalnya Kapten Sun bisa melumpuhkan Brake dengan senjata berilnya, namun sayang itu semua tidak berdampak apapun pada si Brake, karena si Brake ini memiliki kekuatan pemulihan yang begitu cepat. Dan setelah pulih dari tembakan berilnya Kapten Sun, si Brake pun langsung menghajar Kapten Sun. Kembali ke Jack. Di sini Jack berhasil meloroskan diri dengan cara ketika berlari dia terposok ke sebuah lubang, yang dimana lubang tersebut adalah tempat persembunyiannya si Wiley. Tidak terima dengan kedatangannya yang tidak mengucapkan assalamualaikum, si Wiley pun langsung melemparkan sebuah pisau tajam kepada si Jack. Meskipun di sini si Jack satu perguruan dengan si Wiley, tetap si Jack pun tidak berkata apa-apa karena dia sedang hilang ingatan, dan si Wiley pun tidak memberitahu bahwa si Jack ini adalah rekannya, dan dia malah melakukan pergelutan kepada si Jack. Pada saat pergelutan sedang dilakukan, tiba-tiba temannya pun pada datang dan mengajak mereka berdua pergi ke sebuah kuil, yang dimana kuil tersebut tempat keluarnya makhluk ciptaan Gusti Allah yang dari planet Namek. Setelah sampai di kuil, si Wiley pun langsung menceritakan semua tentang si Brake kepada si Jack, bahwa si Brake ini datang dari galaksi Namek yang sangat jauh, dan dia datang ke bumi hanya untuk bertarung dengan orang yang terpilih saja, dan sisanya akan dibasmi seperti hama dalam pare. Dan kebetulan si Wiley pun bilang Jack lah orang terpilih yang sedang dicari oleh si Brake. Singkat cerita, setelah mereka berbincang-bincang membuat strategi buat menangkap makhluk ciptaan Gusti Allah tersebut, mereka pun langsung bergegas buat mencari keberadaannya. Namun pada saat di perjalanan, si Sharingan tidak mau melawan si Brake dalam keadaan gelap, karena pada satu Brake akan menang dan kita semua akan dibunuh olehnya, melainkan orang lain pun juga akan dibasmi oleh dirinya. Setelah Harrigan berkata demikian, mereka pun berpisah menjadi dua kelompok, dan di sini si Jack pergi bersama Victor, Prince, dan Forbes. Oke, belum lama mereka berjalan, tiba-tiba si Forbes melihat bahwa si Brake ada di sekitar sini, dan Forbes pun menyuruh agar Jack, Victor, dan Prince agar pergi secepatnya. Karena si Brake ini terlalu kuat buat si Forbes, tak lama Victor dan Prince pun datang buat membantu si Forbes. Namun sayang, mereka semua pun dibantai habis sama si Brake. Kembali ke tokoh utama, yang dimana dia menemukan Kapten Sun yang sedang terluka parah akibat pergelutannya melawan si Brake. Di sini pun Kapten Sun menceritakan bahwa si Brake mempunyai kelemahan, dan kelemahannya itu ketika dia terkena serangan dan melukai tubuhnya, maka luka tersebut mempunyai 5-6 detik buat kembali seperti semula, dan pada saat itulah kau harus membunuh si Brake. Setelah mendengar perkataan dari si Kapten Sun tadi, Jack pun langsung pergi buat melanjutkan perjalanan, dan kemudian Jack bertemu dengan si Wiley, Harrigan, Carmen, Keng, dan wanita tanpa nama itu. Karena si Harrigan tidak mau berlama-lama di sini, mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, mereka sudah bertemu dengan si Brake, dan mereka pun langsung menyerang si Brake, dan di sini si Jack malah pergi dari kenyataan. Oke, lanjut. Ketika mereka bertarung cukup lama, dan akhirnya mereka pun bisa dikalahkan oleh si Brake. Si Brake berinisiatif buat mengejar si Jack dengan kekuatan Halimunnya. Berkat kekuatan ilmu Halimunnya, si Jack pun berhasil dikejar oleh si Brake, dan untungnya datanglah si Kung, dan mereka berdua pun bertarung melawan si Brake. Karena situasi tidak memungkinkan, Jack pun memilih buat melarikan diri dari Brake. Memang teman laknat, kalau gua punya teman kayak gitu dan gua pun selamat gitu, awas we etal yang cocopet ku aing asupan rohak rokok. Oke, lanjut ke topik. Tiba-tiba filmnya berubah, dan di sini tiba-tiba si Brake bertemu dengan si Wiley. Oh iya, lupa.
Jadi si Welly ini adalah ayahnya si Jack dan dia pura-pura gila dan tidak menyebutkan bahwa dia adalah ayahnya si Jack di sini, oke? Tak tahu kenapa. Di sini pun si Brek dan si Welly bertarung dengan adil dan pertempurannya pun selesai dan dimenangkan oleh si Brek. Dan tanpa segan-segan si Brek membunuh si Welly dengan cara kayak mencit ayam, begitulah. Singkat cerita, di sini si Jack membawa si wanita tanpa nama itu kembali ke kuil karena dia terluka pada saat melawan si Brek tadi. Dan momen lagi sepi dan tidak ada orang yang melihat, mereka pun melakukan adegan yang bikin si Jalujang gue bangkit. Namun untungnya kejadiannya tidak begitu lama karena datang sepasang nelayan dan si Kriwo buat mengobati luka si wanita tersebut. Oke mang, cerita pun masih berlanjut. Ketika nelayan tersebut sedang mengobati dan dia memberitahukan bahwa dia jangan banyak bergerak dulu karena si Jack tidak tahu apa yang dikatakan oleh si nelayan tersebut. Maka si Jack pun bertanya kepada si Kribo dan si Kribo pun bilang bahwa dia sudah siap berjalan. Dan nelayan ini pun bilang lagi dia harus berbaring atau jahitannya akan sobek. Dan di sini si Jack juga nanya lagi kepada si Kribo dan si Kribo pun bilang bahwa dia harus peregangan, lari dan berolahraga. Memang si Kribo ini adalah orang-orang goblok. Cekek wen gitu malah tuman. Oke, di saat mau berolahraga tiba-tiba datang Brex dengan gesit. Jack pun langsung membawa si wanita itu ke tempat yang lebih aman. Singkat cerita, di akhir video kita akan diperlihatkan bahwa di sini si Jack akan buy one dengan si Brex dan tentunya di sini pun pas dengan apa yang diramalkan, yaitu komet yang melintas bumi, kuil yang ada portal batu, dan tentunya pria yang terpilih. Dan tentunya di pertandingan kali ini si Jack tidak kabur, malahan si Jack bisa melumpuhkan si Brex dengan bantuan dari wanita dan si Kribo. Dan akhirnya makhluk Gusti Allah yang berasal dari planet Namek itu bisa dikalahkan dan dikembalikan ke tempat asalnya. Dan film pun selesai. Ya ceritanya lumayan simple, gak rumit banget. Yang rumit itu bicaranya, buat skrip sama editnya doang. Ada. Oke dulur-dulur, jangan lupa buat subrek karena subrek itu gratis, tidak dipungut biaya. Hitung-hitung kalian sedekah aja lah gitu. Modal kalian itu di akhirat nanti ya, amin. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Yang mau request film bisa ditulis di kolom komentar, oke? Kalau begitu, see you next time and goodbye.